Shalom Bapak Ibu, kita meneruskan isu kita tentang kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah sistem nilai moral yang sangat baik. Dia adalah sifat sekaligus sikap. Yang keduanya harus berkolaborasi bersama-sama ada dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan kerendahan hati, yang datang dari dalam hati, yang muncul dalam perilaku sehari-hari. Itu yang disebut dengan sifat dan sikap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan ciri selanjutnya Bapak Ibu tentang kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang menghargai talenta yang Tuhan berikan pada dirinya. Lalu talenta itu dia maksimalkan, dia pakai untuk menolong orang lain, dipakai untuk menolong komunitas di sekitarnya, dipakai untuk kemuliaan Allah di tengah komunitas gereja. Jadi orang-orang yang rendah hati, mereka yang menyadari bahwa Tuhan memberi kepada dia talenta-talenta tertentu, bakat-bakat terpendam, karunia-karunia roh pada dirinya. Dia tahu semua itu, dia menyadari, dia melatih dan mengerjakannya untuk berguna bagi orang lain, untuk bermanfaat bagi komunitas gerejanya. Itulah orang-orang yang rendah hati. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu, semua karunia, talenta itu, bakat-bakat yang Tuhan titipkan kepada kita, Tuhan maksudkan supaya itu bisa dimaksimalkan di tengah komunitas. Tuhan maksudkan supaya itu berguna bagi banyak orang. Tuhan maksudkan supaya melalui itu orang lain diringankan, orang lain dimudahkan, orang lain ditolong. Karena itu seseorang yang menyadari talentanya, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, melatih begitu rupa semua bakat-bakat atau karunia yang ada padanya, demi orang banyak, menolong orang banyak, bagi kemuliaan Allah. Itu orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Kita coba menyadari dan menemukan di mana talenta kita, di mana bakat kita, di mana karunia kita. Karena semua itu diberikan, dititipkan kepada kita. Dalam rencana Allah yang kekal, itu dirancang supaya membangun sebuah komunitas yang sehat, membangun sebuah sistem yang saling terjaring satu dengan yang lain untuk sebuah kebaikan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan begitu, orang-orang yang terus-menerus melatih dirinya untuk mengembangkan dan mempertajam karunia atau talenta tertentu dalam dirinya, dia dikategorikan salah satu ciri orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar bersama-sama. Secara khusus kita melihat kepada anak-anak kita. Jadilah orang-orang tua yang membantu anak untuk bisa menemukan talenta mereka. Dan ajar mereka untuk mengasah talenta itu, mempertajam terus-menerus, dan beritahu mereka bahwa mereka harus bermanfaat bagi orang banyak. Tanpa mereka sadari, ketika mereka melatih itu terus-menerus dan menyadari bahwa mereka punya bakat itu, digunakan untuk banyak orang bagi kemuliaan Allah, dia nanti kelak menjadi orang yang rendah hati. Dan ketika dia menjadi orang yang rendah hati, Bapak Ibu, kita berbahagia, kita suka dengan orang yang rendah hati. Sekali lagi Bapak Ibu, betapa pentingnya untuk kita bersama-sama menghargai talenta yang Tuhan berikan. Mereka yang tidak mengerjakan talenta yang Tuhan berikan, tidak mempertajam karunia yang Tuhan titipkan, tidak terus-menerus mendisiplin diri untuk mengembangkan bakat-bakat yang terpendam pada diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, bakat, talenta, dan karunia yang Tuhan berikan, jika itu tidak dilatih, kemudian dibawa sampai mati ke liang kubur, betapa sia-sianya, betapa sia-sia semua itu. Karena itu Bapak Ibu, betapa pentingnya menyadari karunia atau talenta kita, mengembangkan dan mempertajam setiap saat Bapak Ibu, untuk kemudian memenuhi kebutuhan kelompok atau komunitas gereja. Itu adalah orang-orang yang rendah hati. Marilah kita belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.